Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi matriks. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya, apakah kalian mengetahui tentang matriks atau pernah mendengar, melihat, atau sepintas-pintas kalian pernah melihat kelas kakak tingkat kalian atau buku-buku kakak kalian atau materi tentang matriks? Jika belum, kita sekarang akan mempelajari tentang matriks. Di sini ada pengertian matriks, di mana matriks merupakan suatu susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang dapat ditulis dalam baris dan kolom. Matriks sendiri ditulis dalam bentuk kurung kecil atau kurung siku. Untuk bentuk umum dari matriks, kita dapat melihat dari tabel berikut ini. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini seperti tabel biasa ya. Di mana di sini ada nama siswa, sakit, izin, dan alfa. Ini adalah tabel absensi ya biasanya. Di sini ada nama mahasiswa. Yang pertama ada Anis. Jumlah izinnya 0, sakitnya 3 kali, alfanya 5 kali. Jika ada sakitnya izin sakit ada 2 kali, izinnya 7 kali, alfanya 0. Di sini ada Sally yang sakitnya 4 kali, izinnya 7 kali, alfanya 3 kali. Di mana di sini kita dapat lihat jika kita perhatikan tabel ini, di sini memiliki judul baris. Yang dari atas ke bawah, dari sini ya, ini merupakan judul kolom. Nah, jika kita hilangkan, di sini ada judul baris ya, salah di sini. Judul baris. Di sini ada judul kolom. Maka tabel berikut akan berbentuk seperti ini. Di mana ini tabel angka-angka ya, seperti yang kita ketahui. Di sini ada angka 0, 3, 5, 2, 7, 0, 4, 7, 3. Di mana di sini ada baris dan ada kolom. Untuk model matematika sendiri, kita dapat menuliskan bentuk matriks seperti yang didefinisikan pengertian matriks. Matriks bisa menggunakan kurung biasa atau kurung siku. Untuk bentuk umum matriks, memiliki elemen matriks A baris I kolom J, susunan bilangan atau nilai A baris I kolom J merupakan bilangan real atau kompleks dengan ukuran matriks yaitu jumlah baris M atau I, jumlah baris M atau I, jumlah kolom N atau J. Di sini dapat dikatakan sebagai ordo atau ukuran matriks M kali N atau I kali J. Dengan elemen-elemen diagonal A baris pertama kolom pertama,
A baris kedua kolom kedua, A baris ketiga kolom ketiga, dan seterusnya hingga A baris M kolom N. Di sini bentuk umumnya seperti ini, seperti yang kita ketahui di depan tadi. Di sini ada kolom pertama, sini kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom ke N. Di sini ada baris pertama, baris kedua, dan baris ke N. Ini baris M, baris ke M, sini kolom, ini kolom N, ini baris ke M. Dimana di sini ada A baris pertama kolom pertama, A baris ke pertama kolom kedua, A baris pertama kolom ketiga, hingga A baris pertama kolom ke N. Dan seterusnya hingga A baris ke M kolom ke N. Untuk bentuk umum matriks sebagai contoh, kita perhatikan bentuk matriks berikut, di mana ada baris pertama dan ada baris kedua, serta ada kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, untuk 8, angka 8 yang kita warnain kuning, di sini 8 merupakan elemen dari baris pertama, kolom ketiga. Kita lihat apakah betul. Di sini 8 merupakan baris pertama dan kolom ketiga. Maka dapat ditulis dalam bentuk 8 pada baris pertama untuk kolom ketiga. Matriks tersebut berordo atau memiliki ukuran 2 dikali 3 atau ukuran 2 baris dikali 3 kolom. Untuk jenis-jenis matriks sendiri ada 7 jenis. Di sini ada matriks persegi, matriks baris, matriks kolom, matriks segitiga, matriks simetri, matriks nol, matriks diagonal, dan matriks identitas. Kita jelaskan satu-satu. Di sini ada matriks nol, di mana suatu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Nah, untuk contohnya, untuk semua matriks, baik matriks 2 berordo 2 kali 2, matriks berordo 3 kali 3, matriks berordo 3 kali 2, dan seterusnya, jika memiliki nilai 0, maka matriks tersebut merupakan matriks 0. Matriks persegi sendiri merupakan matriks yang memiliki baris dan kolom yang sama. Untuk contohnya, ada matriks persegi yang berordo 2 kali 2, dan matriks persegi yang berordo 3 kali 3. Nah, di sini sebagai contohnya ada matriks yang berordo 4 kali 4. Di mana di sini ada yang dinamakan diagonal utama. Jika kita tarik garis lurus dari sudut kiri hingga sudut kanan, itu merupakan diagonal utama. Dan jika kita tarik lurus lagi dari sudut kiri bawah hingga sudut atas kanan, itu merupakan diagonal samping. Untuk matriks baris sendiri merupakan matriks yang terdiri atas satu baris dan memuat n elemen. Untuk contohnya, matriks baris yang terdiri dari 2 elemen, matriks yang terdiri dari 3 elemen. Nah, untuk di sini ada contohnya matriks dari 3 elemen. 3 elemen ini maksudnya adalah 3 angka ya. 3 angka dalam satu kolom matriks. Nah, di sini ada 3 elemen, hanya satu baris matriks saja. Untuk matriks kolom sendiri merupakan matriks yang terdiri atas satu kolom dan memuat m elemen. Untuk contohnya di sini ada matriks kolom yang terdiri dari 2 elemen, matriks kolom yang terdiri dari 3 elemen, dan sebagai contoh di sini ada matriks kolom yang terdiri dari 4 elemen. Untuk selanjutnya ada jenis matriks segitiga, di mana suatu matriks persegi
persegi berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama, di mana semuanya bernilai 0. Untuk matriks pertama di sini ada matriks segitiga dengan elemen-elemen di atas diagonal utama, semuanya bernilai 0. Kita lihat diagonal utamanya di sini ada 3, 7, 9, dan 1. Nah, di sini ada segitiga nolnya. Nah, inilah yang disebut matriks segitiga di atas diagonal utama. Untuk matriks yang kedua, di sini ada matriks segitiga dengan elemen-elemen di bawah diagonal utama. Semuanya bernilai 0. Kita lihat di sini ada diagonal utamanya yaitu 9, 3, 9, 1. Kita lihat di sini ada matriks segitiga nolnya. Ya benar ya, dia terletak di bawah diagonal utama. Untuk jenis matriks selanjutnya ada matriks diagonal, yaitu suatu matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali diagonal utamanya yang tidak selalu 0. Untuk contohnya di sini ada suatu matriks dengan diagonal utamanya A, B, C. Bisa juga di sini atau suatu matriks misalnya sini ada 2, ada 0, 0, ini 0, ini 9, 0, 0, 0, 1. Ini merupakan matriks diagonal karena memiliki diagonal utama dan selain diagonal utama, elemen-elemennya bernilai 0. Untuk selanjutnya ada matriks identitas, di mana suatu matriks skalar atau elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Beda ya sama matriks diagonal utama tadi. Ini sama-sama aja diagonal utama, tetapi diagonal utamanya harus 1. Jika ada salah satu di diagonal utamanya itu bukan angka 1, itu maka bukan merupakan jenis matriks identitas. Untuk selanjutnya yaitu transpos suatu matriks. Transpos dari matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks A aksen berordo M N kali M yang disusun dengan proses yang pertama, baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama di matriks A aksen. Baris kedua matriks A ditulis menjadi kolom kedua dalam matriks A aksen. Yang ketiga ada baris ketiga dalam matriks A ditulis menjadi kolom ketiga dalam matriks A aksen, dan demikian seterusnya hingga baris ke M matriks A ditulis menjadi kolom ke M dan kolom ke N dari matriks A aksen. Untuk contohnya di sini ada matriks A, di sini ada baris pertama, ada baris kedua, di sini ada baris ketiga. Maka transpos dari A adalah A aksen, di mana baris pertama kita jadikan kolom pertama. Untuk baris kedua kita jadikan kolom kedua. Untuk baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Ini merupakan contoh dari suatu transpos matriks. Untuk operasi hitungnya, di sini ada penjumlahan dan pengurangan matriks, di mana matriks A dan B dapat dijumlahkan A dan dikurangkan jika memiliki ordo yang sama. Hasilnya merupakan jumlah dan selisih elemen-elemen yang seletak. Untuk contohnya kita ambil operasi penjumlahan, di mana di sini diketahui dua matriks, yaitu ada matriks A dan matriks B yang memiliki ordo yang sama, yaitu berordo 2 kali 3 dan 2 kali 3, di mana barisnya sama-sama memiliki 2 baris dan kolomnya memiliki 3 kolom.
Untuk cara menjawabnya, sama saja seperti operasi penjumlahan biasanya, di mana di sini kita samakan untuk letaknya ya, supaya bisa lebih mengerti. Letak suatu elemen matriks itu diletakkan sama halnya dengan suatu elemen matriks tersebut. Di sini ada matriks 2 di baris pertama, kolom pertama ditambah dengan 3 dari baris pertama, kolom pertama. Jadi sini 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 ditambah dengan 1 sama dengan 6, 3 ditambah 5 sama dengan 8, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 7 ditambah 4 sama dengan 11, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Untuk penempatan dari hasil penjumlahan suatu matriks itu sama penempatannya pada matriks sebelumnya. Di sini maka ini hasil dari penjumlahan A tambah B sama dengan berikut. Untuk perkalian skalar dengan matriks, jika suatu bilangan skalar memiliki perkalian K dengan matriks A ditulis dengan K dot A atau K kali A merupakan matriks yang elemennya diperoleh dari hasil kali K dengan setiap elemen matriks A. Untuk contohnya di sini diketahui sebuah matriks A, di mana tentukanlah elemen matriks A5. Di sini 5 kita kalikan ke dalam matriks, sama halnya kita belajar persamaan kuadrat, yaitu kalikan ke dalam. Di sini 5 dikali dengan 2, 5 dikali dengan 5, 5 dikali dengan 3, 5 dikali dengan 1, 5 dikali dengan 7, dan 5 dikali dengan 4. Maka hasilnya diletakkan dengan posisi matriks sama dengan matriks A atau matriks yang diketahui dengan hasil berikut. Untuk perpelangkatan matriks sendiri memiliki sifat yang sama dengan sifat perpangkatan pada bilang-bilangan yang lainnya, di mana jika setiap A kuadrat maka A sama dengan A dikali dengan A. Berlaku juga untuk matriks persegi A, yaitu di mana matriks A kuadrat yaitu matriks sama dengan matriks A dikali dengan matriks A, dan seterusnya. Untuk contohnya ini di sini diketahui sebuah matriks A, yaitu maka tentukanlah matriks A kuadrat dan 2A 2 dikali A kuadrat. Di sini untuk matriks A kuadrat di sini kita lihat sama halnya sifatnya di sini A kuadrat sama dengan A dikali A. Maka matriks A ini dikali dengan A, matriks A. Untuk sifat perkalian matriks ini kita menggunakan cara di mana baris dikali dengan kolom. Di sini untuk perkalian ini kita menggunakan baris dikali dengan kolom. Di sini baris pertama dikalikan dengan kolom pertama dan kolom kedua. 3 dikali dengan 3 sama dengan 9. 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1 sama dengan 2. 3 dikali dengan 2 sama dengan 6. 2 dikali 5 sama dengan 10. Setiap hasil perkalian satu elemen ke elemen satunya itu dijumlahkan. Maka selanjutnya baris kedua kita sama kalikan dengan kolom pertama dan kolom kedua. 1 dikali 3, 3 ditambah 5 dikali 1, 5. 1 dikali 2, 2 ditambah 5 dikali 5, 25. Maka hasil dari matriks A kuadrat yaitu 11, 16, 8, dan 27. Untuk 2 dikali A kuadrat kita
menggunakan sifat yang sama seperti sebelumnya, yaitu perkalian matriks skalar, di mana kita kalikan 2 dengan hasil dari A kuadrat. 2 dikali 11, 2 dikali 16, 2 dikali 8, dan 2 dikali dengan 7, maka hasilnya seperti berikut. Untuk determinannya sendiri, jika determinan matriks yang berorder 2 kali 2, nilai determinan suatu matriks berorder 2 kali 2 adalah hasil kali elemen-elemen diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Misalkan di sini diketahui determin matriks berorder 2 kali 2, yaitu matriks A, B, C, dan D. Untuk mencari determinan dari matriks A, kita di sini diagonal utamanya adalah AD, atau dapat ditulis A dikali dengan D, dan matriks sampingnya itu CB atau BC, maka dikali dengan BC. Jadi, determinan A sama dengan AD dikurang dengan BC. Untuk determinan dari matriks persegi yang berorder 3 kali 3, yaitu diketahui di sini ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Di sini caranya untuk mencari determinan matriks berorder 3 kali 3, kita menggunakan metode Sarus, di mana yang pertama kita salin dulu kolom pertama dan kolom kedua dari matriks tersebut atau matriks A sebagai contoh di sini. Kemudian diletakkan sebelah kanan pada determinan pada matriks yang diketahui. Kemudian di sini ada hitunglah jumlah hasil kali elemen-elemen diagonal utama dan diagonal lainnya yang sejajar dengan diagonal utama. Nyatakanlah jumlah tersebut dengan D1. Di sini ada diagonal yang pertama, diagonal utama pertama ada A, E, dan I, itu kita kalikan. A kali E kali I ditambah dengan B kali F kali G, kemudian ditambahkan dengan C kali D kali H. Kemudian selanjutnya ada hitunglah hasil jumlah kali elemen-elemen pada diagonal sekunder atau diagonal samping dengan diagonal lainnya yang sejajar dengan diagonal samping, maka dinyatakan dengan D2, di mana diagonal sampingnya di sini ada G dikali dengan E dikali dengan C ditambah dengan H dikali F dikali A ditambah dengan I dikali D dikali dengan B. Maka kita lihat di sini terbentuklah suatu rumus di mana matriks A adalah pengurangan dari D1 dan D2. Maka determinan A untuk matriks yang berorder 3 kali 3 yaitu D1 dikurang D2. Untuk inverse sendiri, seperti yang diketahui, jika suatu bilangan dioperasikan dengan inverse perkaliannya, maka akan diperoleh suatu unsur identitas, begitu juga dengan matriks. Di sini misalkan ada matriks A, yaitu 3, 2, 4, dan 3, dan matriks B yaitu 3, min 2, min 4, dan 3, maka dikalikan matriks A dikali dengan matriks B, maka hasilnya adalah seperti ini, 1, 0, 1, 1, di mana jika kita memilih matriks yang memiliki sifat diagonal utamanya 1, merupakan suatu matriks identitas. Di sini pada perkalian matriks di atas menghasilkan matriks identitas, maka dapat dikatakan bahwa matriks A dan matriks B saling inverse. Dapat ditulis dengan B sama dengan A inverse dan A sama dengan B inverse. Untuk cara penggunaan matriks pada GeoGebra, kita coba lihat. Di sini yang pertama, kita searching
GeoGebra online. Maka di sini kita tunggu tampilan GeoGebra-nya. Nah, jika tampilan GeoGebra-nya sudah seperti ini, maka kita dapat mengklik bagian icon yang ada di samping pojok samping sebelah kanan ya. Kita klik. Jika sudah, kita klik titik 3. Lalu kita lihat di sini kita pilih tampilan set sehingga muncul seperti ini. Kita bisa sesuaikan ukurannya karena kita akan menggunakan matriks. Maka tabel pada tampilan grafik itu tidak perlu dihiraukan ya. Di sini kita misalkan matriksnya berordo 3x3. Kita tuliskan di sini misalnya, di sini kita bisa tulis contohnya. Ini contoh matriks. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita tulis soal matriks yang sesuai dengan contoh soal. Nah, di sini kita misalkan ada 3, 5, 7, 1, 2, 3, 6, 0, min 12, dan 5. Nah, di sini masih dalam bentuk tabel ya. Untuk itu kita blok semua untuk mendapatkan hasil matriksnya atau bentuk matriksnya. Kita klik kanan, kita lihat dan kita pilih icon buat, lalu kita klik matriks. Maka pada tampilan ini kita lihat ada matriks, bentuk matriksnya langsung. Pada icon ini bisa kita ubah matriksnya sesuai dengan soal kita. Dan di sini ada matriks E. Nah, jika kita ingin mengoperasikan suatu matriks, kita bikin lagi matriks satunya, matriks F. Sini ada 4, 10, 9, 0, min 5, 7, 4, 3, 9. Kita lakukan yang hal sama, kita blok, kita klik kanan, pilih icon buat, kemudian pilih icon matriks, kita klik, maka akan muncul matriksnya di sebelahnya. Kita ubah dulu nama matriksnya, yaitu matriks F. Nah, jika kita ingin mengoperasikan suatu matriks, operasi hitung, mengoperasi hitungkan, di sini kita bisa tulis E ditambah dengan F, klik enter. Maka di sini muncul matriks baru, yaitu M1 sama dengan E ditambah F dengan penjumlahan yang ada pada matriks E dan F. Kita masukkan lagi misalnya pengurangan matriks F dikurang dengan matriks E. Maka hasilnya akan seperti ini, sama seperti yang penjumlahan tadi ya. Untuk perkaliannya sama juga, E dikali, bisa di sini,
dikali dengan F. Maka hasilnya akan seperti ini, akan membentuk matriks lainnya. Jika kita ingin mencari determinan, di sini kita klik atau tulis determinan. Di sini kita ada muncul determinan. Kemudian kita pilih icon determinan matriks. Di sini matriksnya kita tulis matriks mana yang ingin kita determinankan. Misalnya di sini saya ingin mencari determinan dari matriks F. Kita enterkan, maka determinan dari matriks F adalah 196. Sama seperti matriks yang lainnya, jika ingin mencari matriks yang lainnya, maka kita akan men-input atau memasukkan angka atau mengetik angka di kolom input, yaitu determinan, masukkan matriksnya, kemudian klik enter. Untuk mencari inverse, sama seperti mencari determinan, kita masukkan atau ketik inverse pada kolom input atau masukan. Kita pilih inverse matrix, jangan ini inverse fungsi ya, karena materinya lain. Di sini ada inverse matrix, kita klik inverse matrix, kita pilih matriks mana yang mau kita inversekan. Misalnya di sini kita akan menginverskan matriks M1. Kita klik enter, maka inverse dari matriks M1 sebagai berikut. Untuk transposnya sendiri, kita klik transpose, maka kita klik transpose matriks, kita lihat di sini kita transposkan matriks M3 misalnya. Kita enter, terlihat matriks M3 ini kan terlihat pada baris pertama pindah ke kolom pertama, baris kedua pindah ke kolom kedua, baris ketiga pindah kolom ketiga. Nah, penggunaan matriks menggunakan GeoGebra ini sebagai acuan, bisa sebagai pengkoreksi tugas-tugas kalian dalam menyelesaikan suatu matriks, atau jangan menjadikan aplikasi matematika seperti GeoGebra ini membuat kita malas mengetahui konsep dasar dari suatu matriks dan penyelesaian umumnya dari suatu matriks tersebut tanpa melihat suatu proses dari penyelesaian soal tersebut. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi GeoGebra ini sebagai acuan atau sebagai pengkoreksi dari tugas kita atau dari latihan-latihan kita, betul atau salahnya latihan kita tersebut bisa menjadi suatu koreksi pembelajaran kita. Nah, jika masih bingung dengan cara penggunaan matriks, di sini sudah dijelaskan. Saya bikin langkah-langkahnya satu persatu. Untuk materi matriks hari ini, untuk materi matriks sekarang sekian. Nah, di sini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Coba kalian kerjakan dulu dengan cara manual atau cara tulis ya, cara matematika manual. Lalu kalian bandingkan apakah benar jawaban yang manual kalian tadi dengan hasil yang ada di GeoGebra tadi. Sekian dari paparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu kalian semua, bisa menambah wawasan kalian semua, menambah pemahaman kalian semua tentang materi matriks. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Sekian dari pemaparan materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.